Gral Van den Boeck diam-diam siapkan strategi rahasia. Dan inilah pemain yang berpotensi jadi senjata kejutan untuk menghadapi Thailand. Pertarungan klasik Asia Tenggara kembali terjadi. Kali ini di level U23 Indonesia dan Thailand akan saling berhadapan di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Laga prestisius ini akan digelar di kandang megah Timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di hadapan puluhan ribu supporter merah putih yang siap membakar semangat Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 tampil solid selama fase grup Piala AFF U23 2025 dan sukses menjadi juara grup A dengan catatan tak terkalahkan dan nirbobol. Ketangguhan Garuda Muda di lini belakang menjadi nilai plus utama saat bersiap menghadapi Thailand di semifinal. Dalam 3 laga, anak asuh Gral Van den Boeck belum sekalipun kebobolan meski sempat merotasi komposisi pemain belakang. Pilar pertahanan seperti Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Kade Arel, M. Ferrari, dan Doni Tri menunjukkan kedewasaan bermain yang tinggi. Semifinal nanti bukan sekedar soal siapa yang sedang on fire, tapi juga tentang siapa yang mampu menaklukkan sejarah. Tapi kini situasinya berbeda. Timnas U23 Indonesia datang ke semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Sukses menjadi juara grup A, grup paling ketat di turnamen ini. 7 poin berhasil dikumpulkan. Hasil dari kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina, serta hasil imbang melawan rival berat Malaysia. Garuda Muda tampil disiplin, solid, dan penuh gairah dalam setiap pertandingan. Ciri khas yang mulai terlihat jelas sejak ditangani Van den Boeck. Di sisi lain, Thailand U23 tak bisa diremehkan. Mereka melaju ke babak 4 besar sebagai juara grup C. Meski hanya mengumpulkan 4 poin, pasukan muda Gajah Perang tetap tampil efektif. Mereka menekuk Timor Leste dan bermain imbang melawan Myanmar. Hasil yang cukup untuk memastikan tiket semifinal. Tim ini dikenal punya permainan cepat dan transisi yang tajam, sesuatu yang harus diwaspadai lini belakang Indonesia. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti duel ini. Selain faktor rivalitas, kedua tim membawa beban besar dari pendukung mereka. Indonesia haus akan pembuktian ingin membalas dominasi Thailand di masa lalu. Sementara Thailand tentu tak ingin reputasi mereka tercoreng di hadapan puluhan ribu supporter lawan. Apakah sejarah akan terulang atau justru Garuda Muda mampu terbang lebih tinggi dan mencetak sejarah baru? Yang menarik dari laga ini bukan cuma soal rivalitas klasik atau sejarah panas antara Indonesia dan Thailand. Lebih dari sekedar duel dua negara besar di Asia Tenggara, semifinal ini juga menyimpan teka-teki penting. Siapa saja pemain yang akan dipercaya Gral Van den Boeck untuk tampil sebagai starter di laga besar ini? Publik bertanya-tanya karena laga ini tak bisa disamakan dengan fase grup. Van den Boeck yang dikenal sebagai pelatih rasional dan minim eksperimen, selama ini memang fokus pada efektivitas. Ia bukan tipe pelatih yang suka mengubah formasi secara drastis, apalagi dalam turnamen pendek seperti AFF U23, ia sangat memperhatikan keseimbangan tim, chemistry antar pemain, dan momentum. Dari 3 laga fase grup, pola rotasi Van den Boeck juga sudah mulai terbaca. Kita bisa menebak siapa pemain-pemain kunci yang menjadi andalan utamanya. Tapi kali ini, lawan yang dihadapi bukan Brunei ataupun Filipina, melainkan Thailand, tim kuat yang punya pengalaman, disiplin, dan juga kecepatan. Dan itu mungkin membuat Van den Boeck perlu memikirkan opsi berbeda, baik dari sisi taktik maupun komposisi pemain. Bukan tak mungkin ada kejutan kecil yang disiapkan, entah itu pemain dengan karakter lebih defensif, atau justru nama baru yang lebih cocok secara taktikal untuk membongkar pertahanan Thailand. Karena di laga sebesar ini, setiap keputusan kecil bisa jadi penentu hasil akhir. Dan inilah prediksi starting 11 Timnas Indonesia U23 menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Perlu diingat kembali, ini bukan bocoran resmi, melainkan prediksi berdasarkan analisis performa tim sejauh ini, kecocokan strategi, serta pola rotasi pelatih.
Bila nantinya ada perbedaan saat laga berlangsung, tentu itu adalah bagian dari dinamika dan strategi tim pelatih. Siapa yang akan dipercaya menjaga lini belakang? Siapa motor serangan utama? Dan mungkinkah ada senjata rahasia dari bangku cadangan yang diturunkan lebih awal? Mari kita bahas satu persatu. Untuk posisi penjaga gawang, kemungkinan besar akan diisi oleh Cahya Supriyadi. Refleksi yang tajam, kemampuan membaca arah bola, dan kepercayaan diri dalam mengorganisir lini belakang menjadi alasan utama mengapa Gerald Van den Boeck masih mempercayakannya di bawah Mistar. Ia juga sudah menunjukkan mental kuat dalam laga-laga penting sebelumnya. Cahya juga dikenal cukup tenang saat membangun serangan dari bawah. Distribusi bolanya semakin matang dan itu sesuai dengan filosofi Van den Boeck yang menginginkan permainan dimulai sejak dari lini paling belakang. Untuk posisi wingback kiri, Doni Tri Pamungkas diprediksi akan kembali mengisi starter. Pemain muda milik Persija Jakarta ini punya keunggulan dalam kecepatan, stamina, serta kemampuan overlapping yang konsisten sepanjang laga. Ia juga cukup disiplin dalam bertahan dan sering menjadi opsi tambahan saat membangun serangan dari sisi sayap. Doni tidak hanya piawai dalam melepaskan umpan silang, tapi juga cerdas dalam membaca pergerakan lawan. Dengan performanya yang stabil, Van den Boeck tampaknya tak ragu untuk terus mengandalkannya di sektor kiri. Sementara itu, untuk posisi wingback kanan, Kakang Rudianto diprediksi akan menjadi pilihan utama. Bek milik Persib Bandung ini dikenal punya daya jelajah tinggi dan kemampuan bertahan yang solid. Selain kuat dalam duel 1 lawan 1, Kakang juga sering membantu serangan dengan tusukan-tusukan cepat dari sisi kanan. Ketangguhannya dalam bertahan serta kontribusinya saat transisi membuatnya cocok mengisi peran krusial di formasi Van den Boeck. Untuk posisi center back, Muhammad Ferrari hampir pasti jadi pilihan utama. Pemain yang juga berasal dari Persija Jakarta ini dikenal tangguh dalam duel udara, tenang saat mengawal lini belakang, dan punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia kerap menjadi sosok yang menenangkan di jantung pertahanan, serta berperan penting dalam mengatur garis pertahanan. Dengan pengalaman dan performa konsistennya, Ferrari menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang skuad Garuda Muda. Untuk menemani Ferrari di jantung pertahanan, kemungkinan besar Van den Boeck akan memasang Brandon Sohneman. Bek muda ini tampil solid di laga-laga sebelumnya. Dengan ketenangan dan kemampuan membaca permainan yang matang untuk usianya. Brandon juga punya kualitas dalam distribusi bola dari belakang, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan Van den Boeck. Duetnya dengan Ferrari diharapkan bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh lini serang Thailand. Untuk posisi defensif midfielder, nama Robbie Darwish menjadi kandidat kuat. Pemain Persib Bandung ini dikenal tangguh dalam memutus serangan lawan dan punya visi permainan yang baik. Robbie juga piawai dalam duel-duel fisik serta mampu menjaga keseimbangan lini tengah. Perannya sebagai pemutus alur serangan dan penghubung antar lini membuatnya sangat penting dalam skema Van den Boeck. Untuk posisi gelandang serang, ada Ryan Hanan. Diprediksi akan dipercaya sebagai starter. Pemain muda kreatif ini memiliki visi permainan yang tajam, kemampuan dribble mumpuni, dan insting menyerang yang tinggi. Ia kerap menjadi motor serangan dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas dan umpan-umpan terobosan yang berbahaya. Kehadirannya di lini tengah memberi dimensi berbeda dalam permainan ofensif skuad Garuda Muda. Dan untuk melengkapi pemain serang, Robbie Darwish menjadi kandidat kuat. Ya, untuk melengkapi pemain serang, Robbie Darwish menjadi kandidat kuat. Untuk melengkapi trio gelandang, nama Tony Firmansyah kemungkinan besar akan dipasang sebagai penghubung antara Robbie dan Ryan Hanan. Ya, gelandang milik Persebaya ini dikenal punya kemampuan distribusi bola yang akurat serta mobilitas tinggi di lini tengah. Tony bisa memainkan peran sebagai jembatan antara lini bertahan dan menyerang, menjaga ritme permainan sekaligus membantu pressing saat tim kehilangan bola. Perannya akan sangat vital untuk menjaga keseimbangan dan transisi antar lini ini dalam skema permainan Van den Boeck. Untuk posisi sayap kanan, Victor Detan diprediksi akan mengisi starting line up. Pemain lincah milik PSM Makassar ini punya kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola yang merepotkan pertahanan lawan. Ia juga tidak ragu menusuk ke dalam atau melepaskan umpan silang akurat dari sisi sayap dengan karakter bermain yang agresif.
Victor Datan bisa menjadi senjata berbahaya Garuda Muda dalam membongkar lini belakang Thailand di sisi sayap kiri. Kemudian Rahmat Arjuna diprediksi akan menjadi starter. Pemain muda yang satu ini tampil impresif dengan kecepatan dan kemampuan cut side yang tajam. Ia juga piawai dalam membuka ruang dan menciptakan peluang lewat sisi kiri serangan. Kombinasinya dengan Doni Tri Pamungkas di sektor kiri bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Thailand, terutama saat melakukan serangan cepat balik. Untuk posisi target man, yaitu Jens Revern, merupakan nama yang tepat. Penyerang bertubuh tinggi ini punya kemampuan menahan bola, duel udara yang kuat, serta penyelesaian akhir yang klinis. Ia juga mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya dan menjadi titik fokus dalam skema serangan. Dengan gaya bermainnya yang fisikal namun cerdas, Raven diyakini bisa merepotkan lini belakang Thailand dan menjadi ancaman utama. Di kotak penalti lawan, itulah prediksi line up timnas Indonesia saat menghadapi Thailand pada laga semifinal Piala AFF U23 2025. Susunan ini merujuk pada pola dan rotasi pemain yang ditampilkan Gerald Van den Boeck di fase grup, termasuk konsistensi para pemain dalam 2 laga sebelumnya. Namun perlu diingat, ini hanyalah prediksi, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pelatih yang tentu akan mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari kondisi fisik pemain, strategi lawan, hingga dinamika internal tim menjelang pertandingan. Yang menarik, laga ini juga diwarnai sejumlah isu relevan, mulai dari kekhawatiran soal kebugaran beberapa pemain inti setelah jadwal padat hingga kemungkinan perubahan formasi demi menyesuaikan dengan gaya bermain Thailand. Selain itu, sorotan publik ini juga mengarah pada tim ini, yaitu tim lini tengah Garuda Muda yang digawangi Robby Darwish, Tony Firmansyah, dan juga Raihan Hanan, di mana trio yang diakini akan jadi motor permainan dan penentu tempo pertandingan. Atmosfer optimisme pun terasa kuat. 2 kemenangan di fase grup membakar semangat para pemain, sementara dukungan supporter tak henti-hentinya mengalir dari berbagai penjuru. Semua elemen pun menjadi modal penting bagi Indonesia untuk tampil habis-habisan demi tiket ke final. Nah, jadi menurut kalian siapa nih yang layak jadi starter? Apakah prediksi ini bakal mendekati kenyataan atau justru Van den Boeck akan memberi kejutan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia dan juga Piala AFF U23 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya.